Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam materi ekonomi Islam. Berikut anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Atala Rani Insyirah, Najma Aulia, Azmi Nurul Falah, Dwi Bagus Setiawan, dan Muhammad Thomas Kailas. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, keduanya sama-sama dilahirkan di lingkungan keluarga cendekiawan dan berilmu, dan sama-sama mengawali studinya dengan Al-Quran kepada ayahnya sendiri. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah memiliki cara pandang pola berpikir yang sama, bahkan jika dilihat perbedaannya yang signifikan dari pemikiran keduanya. Perbedaan sifat Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Keduanya memiliki corak pemikiran yang berbeda. Akan tetapi, dalam epistemologi, keduanya sama-sama bersifat empiris, rasional dalam mengambil ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang filsuf, sejarawan, dan sosiolog. Semasa hidupnya, Ibnu Khaldun menghabiskan waktu dan pikirannya untuk meneliti tentang perilaku sosial di sekitarnya, yang kemudian didokumentasikan dalam buku yang bernama Muqaddimah dan menjadi landasan berbagai teori-teori sosial klasik sehingga modern. Keduanya adalah karena keduanya merupakan tokoh besar Islam kala itu dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemikiran dan peradaban masa itu. Keduanya banyak mengeluarkan ide-ide dan gagasan pemikiran di bidang sosial dan keagamaan. Salah satu pemikiran mereka adalah masalah mekanisme pasar. Walaupun keduanya tidak pernah mengarang secara khusus buku yang membahas tentang ekonomi Islam, namun dari kitab Muqaddimah dan Majmu' Fatawa secara tidak langsung keduanya pernah mengeluarkan gagasan-gagasan yang berkaitan tentang ekonomi Islam sehingga nantinya akan ditemukan persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam masalah mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar fikih dan pembaru mujaddid dalam Islam, dan pemikirannya yang tajam. Ia berani mengkritik pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Ibnu Taimiyah dijuluki Syekhul Islam karena beliau sangat konkret membela ajaran Islam dan memurnikannya dari segala bentuk penyimpangan dalam agama seperti bid'ah, tahayul, dan kufarat, karena beliau menganut ajaran salaf yang dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya ada persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah yang meliputi mekanisme pasar, penawaran, permintaan, rubah, dan profit yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ada mekanisme pasar. Persamaan pemikiran antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah keduanya sama-sama mengidentifikasikan bahwasanya faktor naik atau turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan atau penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan. Berikutnya permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan naik turunnya suatu harga barang atau permintaan dan penawaran dikarenakan berkembang atau tidaknya suatu kota, padat atau tidaknya suatu kota. Jika suatu kota berkembang dan padat penduduknya, maka permintaan dan penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu kota kecil dan sedikit penduduknya, maka permintaan dan penawaran akan turun. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Terkadang penyebabnya adalah
defisiensi produk atau penurunan terhadap barang yang diminta akan tekanan pasar. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sama-sama menyebutkan bahwasanya faktor dari permintaan suatu barang atau rubah, keinginan, selera, dan hasrat akan suatu barang. Sedangkan untuk faktor penawaran adalah keuntungan atau profit. Dalam intervensi pasar, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sepemahaman bahwasanya pasar tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun kecuali hal itu betul-betul diperlakukan seperti adanya distorsi pasar. Pemerintah atau muhtasib dalam hal ini berhak mencampuri urusan pasar untuk menstabilkan pasar ke situasi yang normal. Perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Beberapa faktor antara lain faktor sosial, keagamaan atau mazhab, dan aliran pemikiran, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pemikiran keduanya. Ibnu Khaldun lebih dikenal sebagai filsuf, sosiolog, sejarawan, dan politisi. Ibnu Khaldun mendedikasikan seluruh hidupnya dalam meneliti problem-problem sosial yang terjadi di masanya, sehingga dijuluki sebagai bapak sosiologi klasik. Sedangkan Ibnu Taimiyah lebih dikenal sebagai mujadid atau pembaharu, dan ulama besar fiqh dan bermazhab Hambali dan bermanhaj salaf, sehingga dijuluki sebagai Syekhul Islam, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memurnikan agama dan menentang segala bentuk kebid'ahan, khurafat, dan tahayul, serta mengkritik segala pemikiran dan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ibnu Taimiyah secara eksplisit membahas tentang peran dan fungsi lembaga hizbah dalam perekonomian Islam. Sedangkan Ibnu Khaldun tidak menyinggung peran pemerintah secara khusus dalam mekanisme pasar. Sedangkan di sisi lain, Ibnu Khaldun lebih eksplisit menjelaskan dan menganalisis mekanisme permintaan dan penawaran daripada Ibnu Taimiyah. Dalam masalah distori pasar, Ibnu Khaldun tidak membahas sama sekali tentang bentuk-bentuk penyimpangan pasar seperti ihtikar, bai najas, takrir, talaki rukbaan, dan tadlis dalam pemikirannya. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjabarkan secara jelas dan rinci dalam bukunya. Kesimpulannya, mari kita lihat dari persamaannya, yaitu Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sama-sama menganalisis bahwasanya faktor naik dan turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan. Ibnu Khaldun menyatakan naik dan turunnya harga suatu barang atau permintaan dan penawaran dikarenakan berkembang atau tidaknya suatu kota dan padat atau tidaknya suatu kota. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sepemahaman ketika terjadi ketidakseimbangan pasar, maka intervensi pemerintah dibutuhkan untuk mengembalikan pasar ke situasi yang normal. Dan perbedaannya yaitu Ibnu Taimiyah secara eksplisit membahas tentang peran dan fungsi lembaga hizbah dalam perekonomian Islam. Sedangkan Ibnu Khaldun tidak menyinggung peran pemerintah secara khusus dalam perekonomian Islam. Akan tetapi dalam mekanisme penawaran dan permintaan, Ibnu Khaldun lebih eksplisit menjelaskan dan mengidentifikasi daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun tidak juga membahas sama sekali tentang bentuk-bentuk distorsi pasar atau penyimpangan pasar seperti bai, najas, ihtikar, talaki rukbaan, takrir, dan tadlis dalam pemikirannya, sedangkan Ibnu Taimiyah menjabarkan secara jelas di dalam bukunya.
Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.